Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan berarah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang turunan fungsi dua peubah, juga turunan parsial dari fungsi dua peubah, sekarang ini lanjutannya, yaitu mengenai turunan berarah. Nah, jadi jika turunan parsial fx dan fy itu mengukur laju perubahan nilai f dalam arah sejajar dengan sumbu x dan sumbu y, bagaimana jika kita bergerak dalam arah lainnya? Jadi misal di sini ada sumbu, kita bikin dulu sumbunya. Misal di sini sumbu y ya, di sini ada sumbu x. Seperti biasa, kalau ke atas berarti sumbu y ya. Jadi anggap aja ini lurus ya garisnya. Nah, misal di sini kan kita ada titik P ya. Sini ada titik P. Nah, jika turunannya itu hanya parsial fx dan fy, maka kita hanya bisa mengukur laju perubahan nilai f itu hanya sejajar dengan sumbu x dan sumbu y gitu ya. Jadi misalnya di sini sejajar dengan sumbu x ya. Ini dan sejajar dengan sumbu y gitu ya. Nah, jadi kita hanya bisa menghitung turunan parsial yang searah sumbu X dan sumbu Y di titik P ini, gitu ya. Nah, bagaimana jika kita bergerak dalam arah lainnya? Nah, misalkan kita mau bergerak di titik sini ke atas gitu ya, satu satuan, dan di sini juga di titik yang Y-nya itu ke atas satu satuan. Ya, ya misal kita mau naik gitu ya, ke atas. Nah, bagaimana, jika kita bergerak dalam arah lainnya? Nah, ini anggaplah arah lainnya ya. Jadi kita naik ke atas sebanyak satu satuan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka turunan parsial fx dan fy itu tidak bisa menghitung kenaikan dari satu satuan ini, gitu ya. Karena kan tadi kalau turunan parsial itu hanya bisa menghitung atau mengukur laju perubahan nilai f itu hanya sejajar dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ketika kita ingin menghitung laju perubahan dalam arah sembarang, maka kita menggunakan turunan berarah ya. Jadi turunan berarah ini digunakan untuk mengukur laju perubahan dalam arah sembarang. Jadi seperti ini ya. Ketika kita ingin menaikkan nilainya jadi satuan, maka perubahannya ini kan berada pada arah yang sembarang, ya bukan di sumbu X dan di sumbu Y saja, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan turunan berarah. Nah, kita mengingat lagi kembali turunan parsial ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana fx atau fungsi yang diturunkan terhadap sumbu x dari x, y itu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h, y dikurangi fx, y dibagi dengan h. Ya, begitupun dengan fungsi turunan parsial di sumbu y dari x, y itu sama dengan limit k mendekati 0 dari fungsi x, y tambah k dikurangi fx, y dibagi dengan k. Nah, jika dari turunan parsial ini dinyatakan sebagai vektor, maka di sini kita anggap H aja ya, jadi K-nya tidak kita hiraukan karena kurang lebih sama ya nilainya. Jadi di sini jika dinyatakan dalam vektor, maka fx, x, y-nya itu adalah limit h mendekati 0. Nah, ini kan asalnya x tambah h, y gitu ya. Nah, karena dinyatakan sebagai vektor, maka x, y-nya jadi digabung. X, y ditambah h dikali dengan 1,0 ya, anggapannya dikali dengan i. Gitu ya, untuk si x-nya. Nah, i-nya itu adalah 1,0. Dikurangi fx, y dibagi dengan h. Nah, untuk yang y gitu ya,
dari sumbu Y, Fy X, Y itu sama dengan limit H mendekati 0, sama ya yang digabung, yaitu X, Y ditambah H dikali 0,1. 0,1 ini adalah nilai J-nya. Ya, dikurangi Fx, Y dibagi dengan H. Nah, di sini misalkan nilai P itu adalah X, Y, nilai I itu adalah 1,0, dan J itu adalah 0,1, maka kedua turunan parsial dari Z sama dengan Fx, Y di P, di titik P berarti ya, di X, Y, dapat didefinisikan ulang sebagai Fx P vektor. Berarti sini kan P vektor itu artinya adalah X, Y ya. Sama dengan limit H mendekati 0, F P vektor ditambah H dikali I vektor. Nah, I itu yang tadi ya, yang 1,0. Dikurangi F P vektor dibagi dengan H. Begitupun dengan sumbu Y, yaitu turunan parsial dari sumbu Y itu adalah Fy P vektor sama dengan limit H mendekati 0, F P vektor ditambah H kali J vektor ya, yang 0,1 ini, dikurangi F P vektor dibagi dengan H. Ya, jadi ini adalah rumus dari turunan parsial yang dinyatakan sebagai vektor gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih hanya dipersingkat saja menjadi P vektor seperti itu dan H dikali I vektor. Namun sebenarnya sama saja nilainya dengan yang ini gitu ya. Nah, sedangkan turunan berarah yaitu dengan menggantikan I atau J dengan vektor satuan U. Vektor satuan U sama dengan U1, U2 sembarang ya. Maka dapat didefinisikan turunan berarah dari Z, Fx, Y di P sama dengan X, Y sebagai ini. Ya, jadi kurang lebih sama dengan turunan parsial. Yang membedakan hanya digantikan nilai I dan J-nya dengan vektor satuan U. Jadinya DU vektor dikali FP vektor sama dengan limit H mendekati 0 dari FP vektor ditambah H dikali U vektor dikurangi FP vektor dibagi dengan H. Jadi, turunan di I ya, atau di sumbu X-nya dari FP vektor itu sama dengan Fx P vektor. Nah, turunan yang J itu P vektor itu sama dengan turunan parsial di sumbu Y. Ya, jadi kurang lebih sama gitu ya. Yang membedakan hanya nilai U-nya saja. Di mana D itu adalah derivatif atau turunannya, U vektor itu adalah vektor arahnya, F itu adalah fungsinya, dan P adalah titik yang sedang diamati. Nah, titik yang sedang diamati di sini adalah X, Y ya, hanya dua peubah. Lalu hubungan turunan berarah dengan gradien. Nah, jika F mempunyai turunan atau linear secara lokal atau memiliki bidang singgung, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, di titik P ya, maka F mempunyai turunan berarah di P dalam arah vektor U, sama dengan U1, U2 sembarang. Dan rumusnya menjadi DU vektor FP vektor sama dengan U vektor dot del FP vektor sama dengan U1 dikali FP vektor ditambah U2 dikali FYP vektor. Nah, jadi kan U ini terdiri dari U1 dan U2 gitu ya. U1 itu untuk X-nya di sumbu X-nya dan U2 di sumbu Y-nya. Del FP vektor ini juga terdiri dari Fx dan Fy ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, del FP vektor ini adalah gradiennya. Ya, di sini. Ini adalah gradien. Nah, dibaca DUFP vektor itu yaitu turunan berarah D dalam arah vektor U dari fungsi P. Seperti itu ya, rumusnya adalah U vektor dot del FP vektor. Di mana U-nya itu adalah vektor satuan dan del FP vektornya adalah gradiennya. Nah, kita akan membuktikan hubungan turunan berarah dan gradien. Ya, karena tadi F itu atau fungsinya itu mempunyai turunan di titik P, X, Y, maka F P vektor ditambah HU vektor dikurangi FP vektor. Nah, jadi ini sama rumusnya dengan yang sebelumnya ya, yang ini. Nah, ini sama dengan del FP vektor ya dikali E dot HU vektor
ditambah kita cantumkan nilai errornya ya terhadap vektor U dikali H kali U. Nah, di sini dengan limit H mendekati 0 dari errornya sendiri, yaitu sama dengan 0, lalu dibagi kedua ruas dengan nilai H, berarti kan ini ruas kiri, ini ruas kanan gitu ya. Nah, ini kan nilai awalnya adalah F P vektor ditambah HU vektor dikurangi F P vektor. Nah, ini sama dengan del F P vektor dikali HU vektor ditambah nilai errornya. Nah, nilai errornya itu pasti dikali dengan HU vektor, ya. Lalu dibagi ruas dengan H. Nah, ini dibagi H, dan ini yang ruas kanannya awalnya del F P vektor dikali H dikali U ya, karena dibagi dengan H berarti H-nya kan dicoret ya, sisa U vektor ditambah error dari H kali U vektor dot U kali H gitu ya. Saya kan ini ada H-nya. Lalu H-nya juga dicoret karena dibagi ruas dengan H. Maka tersisa hanya del F P vektor dot U vektor ditambah errornya dan dikalikan dengan U vektor ya. Lalu kita akan menghitung limitnya untuk H mendekati 0. Nah, limit H mendekati 0 itu hanya digunakan untuk errornya saja, sehingga kita memperoleh nilainya ini adalah 0. 0 dikali dengan U itu sama dengan 0 ya. Jadi yang tersisa hanya du vektor Fp vektor sama dengan del Fp vektor dikali U vektor. Nah, jadi di sini terbukti ya. Terbukti hubungan antara gradien dan turunan berarah. Seperti itu ya. Jadi rumus del Fp vektor dot U vektor itu didapat dari rumus ini ya, rumus awalnya ini. Lalu kita bagi ruas dengan H, lalu kita gunakan limit errornya. Kita masukkan limit errornya, yaitu untuk H mendekati 0, sehingga kita peroleh rumus akhirnya. Ya, yang poin nomor 2. Lalu ada contoh soal, yang pertama, misalnya ada turunan parsial dari fx, y, itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat di titik 1,2. Nah, ini kan permukaannya itu adalah permukaan paraboloid ya. Karena x kuadrat tambah y kuadrat. Nanti dicek lagi di materi-materi yang sebelumnya. Sini termasuk permukaan paraboloid di titik 1,2. Nah, kita akan turunkan si fungsi ini ya, fungsi fx, y-nya ini. Turunan parsialnya, berarti kita turunkan 1/1. Yang pertama yaitu diturunkan di sumbu x. Berarti ini sama aja kayak fx gitu ya. Jadi bisa fx atau DIF 1,2. Atau bisa juga fx 1,2. Nah, ini kan berarti jadi diturunkan terhadap sumbu x. Hasilnya adalah 2x. Ya. Titiknya adalah 1,2. Berarti di sini x-nya itu adalah 1. Hasilnya adalah 2. Juga sama, berarti FY-nya 1,2 sama dengan 2Y, dan sama dengan ini ya, Y-nya itu adalah 2 ya. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini del F P vektornya itu adalah 2,4. Lalu turunan berarah dari F di titik 1,2 dalam arah vektor U 0,6,0,8 adalah, berarti kita cari turunan berarahnya adalah du vektor F P vektor. Nah, P vektornya itu adalah 1,2 ya. Berarti P vektornya 1,2 ya di X, Y-nya. Lalu tadi kan rumusnya itu adalah del F P vektor dot U vektor gitu ya. Nah, kita tinggal kalikan aja. Di sini 2 dikali 0,6 dan 4 dikali 0,8. Hasilnya adalah 1,2 ditambah 3,2 sama dengan 4,4. Jadi hasilnya bukan 1,2, 3,2 gitu ya. Tapi hasilnya kita jumlahkan karena ini turunan berarah ya, jadi turunan gabungannya.
Jadi kita bisa totalkan dan dijumlahkan hasilnya jadi 4,4. Sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai turunan berarah di titik 1,2 itu nilainya akan lebih besar daripada turunan parsial di sumbu Y ataupun turunan parsial di sumbu X gitu ya. Jadi kan 4,4 lebih besar dari 4 dan lebih besar dari 2. Lalu untuk contoh soal yang kedua, jika ada fx, y sama dengan 4x kuadrat min xy tambah 3y kuadrat, tentukan turunan berarah f di titik 2, min 1 pada arah vektor u sama dengan 4i tambah 3j. Nah, ini berarti sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari dulu si turunan parsialnya. Ya, misal fx-nya di x, y sama dengan, berarti kan yang turunkan adalah ini dan ini saja ya. 8x min y ya. Lalu yang kedua itu kita cari turunan di sumbu y-nya. X sama y itu sama dengan yang turunkan hanya ini dan ini ya, yang ada nilai y-nya. Berarti jadinya min x ditambah 6y. Ya, sehingga ini merupakan hasil dari del f p vektor gitu ya. Atau del f x, y. Terus sama dengan berarti jadinya 8x min y, min x tambah 6y ya. Ini adalah sumbu x-nya dan ini adalah sumbu y-nya gitu ya. Nah, tadi kan di sini udah ada ketentuannya bahwa tentukan turunan berarah di titik 2, min 1. Berarti kita bisa ubah del f 2, min 1 sama dengan sini berarti 8 kali 2 dikurangi min 1, min 2 tambah 6 kali min 1. Ini sama dengan 16 ditambah 1, 17. Jadi min 2, min 6, berarti min 8. Jadi hasil del F-nya di titik 2, min 1 itu adalah 17, min 8. Lalu yang ditanya adalah turunan berarahnya ya. Turunan berarah kan tadi rumusnya adalah du vektor f p vektor sama dengan u vektor dikali del f p vektor. Nah, tapi karena di sini nilai vektor u-nya itu masih 4i dan ditambah 3j, maka kita perlu hitung nilai vektor satuannya. Jadi di sini vektor u-nya itu belum vektor satuan ya, atau belum vektor x, y gitu ya. Ini kan x, y. Nah, sedangkan ini masih vektor gabungan ya. Berarti kita akan ubah vektor u ini menjadi vektor satuan u dengan cara membagi nilai u vektornya dengan panjangnya. Panjang u vektornya. Ya, berarti di sini u vektornya adalah 4,3 dibagi. Nah, panjangnya itu cara menghitung panjang u vektornya adalah dengan cara mengakarkan dan mengkuadratkan gitu ya. Berarti di sini 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali 17, min 8. Berarti di sini kan ini bisa kali ke sini ya. 4 kali 17 itu adalah 68. 3 kali min 8 adalah min 24 ya. Berarti dikurangi 24. Dibagi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat itu akar 16 tambah 9, 25. Jadi berarti 44/5 gitu ya. Jadi untuk turunan satuannya, turunan berarahnya itu, yaitu 44/5. Seperti itu. Lalu laju perubahan maksimum ya. Tadi turunan berarah itu kan bisa menghitung laju perubahan. Nah, ini kita menghitung laju perubahan secara maksimumnya. Nah, misal ada suatu theta atau sudut antara u vektornya ya, antara titik si u-nya
dan del F P vektor. Maka rumusnya, jadi kita tambah. Jadi berarti si nilai U-nya itu harus vektor satuan ya. Lalu dot del F P vektor ya sama dengan, nah ini ya kan ada sudutnya, jadi penulisannya juga jadi berubah. Ya dikalikan dengan cos theta. Di mana nilai DUFP vektor itu akan bernilai maksimum bila theta-nya itu sama dengan 0. Theta sama dengan 0 artinya cos 0 adalah 1. Berarti nilai cos 0-nya itu harus 1 ya. Ini maka si turunan berarahnya itu akan bernilai maksimum. Dan minimum jika theta-nya sama dengan pi atau 180. Dengan 0 ya. Cos 180 berarti 0. Nah, di sini maka DU vektor FP vektor itu sama dengan, ini kan tadi jumlahnya 1 ya. Kalau untuk ini untuk yang maksimal. Maksimum. Maksimum. Maksimum itu si cos-nya itu adalah 1 ya, atau bisa kita ganti cos 0 sama dengan 1 dan U vektornya itu adalah nilainya juga maksimal, nilai maksimalnya itu adalah 1 ya. Jadi kayak seperti ini. Nah, di sini ada nilai U-nya itu adalah 0,6, 0,8. Nah, jadi nilai maksimum dari U-nya itu adalah 1. Nah, gimana cara menghitung nilainya itu adalah 1? Dengan cara menghitung panjangnya ya. Di sini kan anggaplah U-nya itu adalah 0,6 itu kan 3/5 ya. Sini 3/5 kuadrat ditambah 4/5 ya. Kuadratnya sama dengan akar 9/25 ditambah 16/25. Dengan 25/25 diakarkan. Dengan 1 ya. Jadi nilai U-nya itu ketika dihitung panjangnya itu bernilai 1 kayak gitu. Maksimal ya, atau maksimumnya bernilai 1. Jadi kalau kayak gini 0,6, 0,8 berarti masih bisa ya. Nah, berarti karena nilai maksimumnya itu U-nya itu harus 1, berarti kita tinggal bisa masukkan aja ke rumus yang ini. Ya, rumus yang ini berarti kan U vektornya itu panjangnya adalah 1 dikali del F P vektor ya. Terus dikali cos 0, cos 0-nya 1. Berarti kan sisanya adalah del F P vektor saja. Ya, karena dikali 1 kan berarti satunya hilang ya. Jadi sisanya adalah del F P vektor. Nah, ini untuk yang maksimumnya. Nah, untuk yang minimumnya berarti tinggal kasih aja minus di depannya ya. Dari del F P vektor. Untuk turunan berarah. Di mana turunan berarah ini digunakan untuk menghitung laju perubahan maksimum dan juga minimum. Nah, sini ada contohnya. Misal tentukan dalam arah vektor manakah turunan berarah dari fx, y sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Jadi yang pertama, di contoh soal ini ada 2 pertanyaan ya, 2 jenis pertanyaan. Yang pertama itu adalah tentukan dalam arah vektor ya, arah vektor manakah gitu kan. Terus yang kedua itu tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Berarti di sini untuk arah vektor itu adalah yang kita cari adalah nilai si U-nya. Terus untuk yang laju perubahan berarti yang kita cari adalah turunan berarahnya gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu logikanya gitu ya. Misal, tadi kan si fungsinya itu adalah sini jawab. Fungsinya f x, y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, ini kan bentuknya tadi ya. Bentuknya itu kalau permukaannya adalah paraboloid. Tapi kalau peta konturnya
Peta kontur atau kurva ketinggiannya itu adalah lingkaran ya. Ya, lingkaran. Nah, kita akan bikin peta konturnya dulu. Jadi misal di sini ada sumbunya, sini ada sumbu X, sini ada sumbu Y. Nah, terus kita bikin lingkaran-lingkarannya ya. Nah, ini anggap saja lingkarannya itu bulat sempurna meskipun agak lonjong ya. Ya, kurang lebih seperti ini lah. Lalu tadi kan disebutkan di titik 1,2 misalnya ya. Misalnya P vektornya itu sama dengan 1,2. Nah, anggaplah 1,2 itu titiknya ada di sini. Sini deh. 1,2 ya. 1,2. Nah, eh ketika kita bergerak ke arah 2,4, nah jadi ini kan kurang lebih menggunakan yang ini ya. Di sini kan titiknya, anggaplah ini titik P-nya 1,2, lalu di sini ada del F P vektornya itu adalah 2,4. Jadi ketika di titik awalnya itu 1,2, lalu kita menuju ke arah 2,4, ya berarti kan 2,4 itu arahnya ke kanan atas ya. Misalnya ke sini. Sini ya, misalnya di sini adalah 2,4. Nah, ini kan tadi ya vektor gradiennya atau del F X, Y gitu ya, atau del F P. Nah, dari sini kita bisa melihat arahnya gitu kan, yang ditanyakan adalah tentukan dalam arah vektor manakah turunan berarah dari f x, y ini mencapai nilai maksimum. Ya, berarti di sini A-nya itu vektor arahnya, vektor arahnya itu akan bernilai maksimum jika titiknya, titik bergerak searah dengan vektor gradiennya atau searah dengan 2,4-nya. Dengan kata lain, dia menjauhi pusat ya, menjauhi si pusat ininya di lingkarannya. Ini kan pusatnya anggapnya di sini ya, di 0,0. Nah, vektornya itu akan bernilai maksimum, vektor arahnya, ketika dia bergerak menuju searah dengan 2,4 ya, berarti dia bergerak menjauhi pusat. Nah, lalu vektor arahnya itu akan minimum, berarti kebalikannya ya. Titiknya bergerak mendekati pusat gitu ya. Berarti yang awalnya ke arah atas, kanan gini ya. Nah, kalau yang vektornya arahnya minimum, maka ke pusat gitu ya. Jadi dari titik 1,2 itu bergerak ke pusat 0,0. Jadi bergeraknya berlawanan. Nah, sehingga si nilai U-nya itu ya, bisa di sini. Sehingga DUFP vektornya itu akan bernilai maksimal jika, jadi sini turunannya itu sebenarnya akan bernilai maksimal jika si nilai U-nya
Sini aja tulis ya, sehingga DU vektor F vektor itu maksimum jika yang kita lihat adalah nilai U-nya. Nah, U vektor itu adalah 2,4 dibagi panjangnya ya, karena kan tadi ya sama seperti yang sebelumnya. Itu kan karena dia vektornya belum vektor turunan. Jadi maksudnya vektor satuan ya, belum vektor satuan. Jadi kita bagi dengan panjang vektornya. Nah, berarti kita kalikan dengan 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan, di sini kan berarti 2,4 dibagi akar 4 tambah 16 berarti akar 20. Sini 2,4 per akar 20 berarti 2 akar 5. Di sini kita bisa coret ya si nilai 2-nya. Jadi 2-nya hilang, masih jadi 1,2. Nah, berarti sini jadinya 1 per akar 5, 1,2. Ya, ini yang merupakan vektor satuannya. Nah, kalau nilainya udah 1,2 kayak gini, berarti dia sudah vektor satuan. Lalu yang B juga sama ya, berarti DU vektor F vektor itu akan minimum, ya, F vektornya itu akan minimum jika nilai U vektor itu adalah negatif 1 per akar 5 dari 1,2 dikali 1,2 gitu ya. Jadi yang membedakan hanya plus minusnya saja. Nah, tadi kan pertanyaannya ada 2 ya. Ada 2 jenis. Jadi yang selanjutnya tentukan laju perubahan maksimum dan minimumnya. Nah, kalau ini kan masih nilai vektor satuannya kan, vektor U-nya, ya. Nilai DU akan maksimum jika ini, DU akan minimum jika vektor satuannya seperti ini. Nah, yang ditanyakan yang kedua adalah laju perubahannya. Berarti di sini yang ketiga, C-nya itu adalah laju perubahan atau turunan berarahnya. Nah, dia akan bernilai maksimum. Nilai maksimum itu, nah rumusnya adalah DU F P vektor ya. Cuma di sini P vektornya kita anggap di titik 1,2. Dengan rumusnya adalah U vektor dikali del F P vektor sama dengan U vektor dikali del F P vektor dikali cos theta. Ya, nah di sini kan yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya ya, nilainya itu akan maksimal atau maksimum jika si nilai U-nya itu adalah 1 ya. Panjang U-nya itu adalah 1. Terus si cos-nya, cos theta-nya juga bernilai 1. Artinya theta-nya sama dengan 0. Maka DU vektor F 1,2 atau FP vektor itu adalah del FP vektor. Ya, ini kita dulu FP vektor. Nah, di mana cara menghitung panjangnya itu sama seperti yang sebelumnya ya, del FP vektor. Yaitu kan di sini di titik 2,4 ya. Berarti kita tinggal cari saja panjangnya. Berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 4 tambah 16. Sama dengan akar 20. Sama dengan akar 4 kali 5. Sama dengan 2 akar 5. Ya, 2 akar 5. Itu kurang lebih hasilnya adalah 4,47. Ya, di mana nilai ini itu adalah nilai yang sudah maksimal atau maksimum. Dan ternyata nilai maksimum ini juga ya lebih besar ya dibanding yang sebelumnya tadi, yang 4,4 ini.
ya yang ini. Karena kan nilai U-nya itu udah maksimum ya 1. Kalau di sini kan nilai U-nya masih 0,6, 0,8. Nah, kalau ini sudah 1. Jadi hasilnya juga lebih tinggi dari yang DU sebelumnya, turunan yang sebelumnya. Nah, untuk yang minimumnya berarti sama ya. Nilai minimumnya itu adalah negatif 4,47. Ya, berarti di sini untuk turunan berarahnya atau laju perubahan maksimum itu adalah 4,47. Lalu di sini laju perubahan bernilai minimum gitu ya, dengan negatif 4,47. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada diketahui fx, y, dan sini rumusnya yang membedakan hanya ini aja ya. Tadi kan plus, ini minus ya. Kalau ini berarti x kuadrat min y kuadrat, gambar permukaannya adalah hiperboloid ya, atau tapal kuda. Ya, misal gini, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di materi-materi sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Di titik P sama dengan 1,2. Ya, nah yang ditanya adalah del F P vektor dan vektor satuan U, sehingga DU vektor F P vektornya itu adalah maksimum dan juga minimum. Berarti di sini yang ditanyakan adalah gradien ya, di sini. Gradiennya, dan yang kedua adalah vektor satuan U. Ini adalah turunan berarah. Nah, kita coba jawab yang pertama. Di sini CA. Yang ditanya adalah del F P vektor ya. Di mana di sini P-nya itu adalah 1,2. Berarti kita bisa cari misalnya fx ya. 1,2 sama dengan ini fungsinya itu sama dengan tadi x kuadrat min y kuadrat gitu ya. Berarti kan di sini 2x ya. X-nya 1 berarti sama dengan 2. Sini f 1,2 sama dengan min 2y sama dengan min 2 kali 2 min 4. Min 4 berarti dari sini kita dapat del F P vektornya itu sama dengan del F 1,2 sama dengan jangan ini. Sama dengan 2x, min 2y. Ya, sini del F 1,2-nya itu sama dengan 2, min 4. Itu ya, ini yang pertama. Hasilnya adalah 2, min 4. Lalu yang kedua, tadi yang tanya adalah nilai vektor satuannya. Berarti yang tanya adalah U-nya, gitu ya. U-nya, tadi kan U-nya itu berarti dari nilai vektor satuan U. Vektornya sehingga turunan berarahnya itu maksimum dan minimum. Nanti kita bisa hitung dari yang ini ya, hasil gradiennya. 2, min 4 dibagi akar 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat sama dengan 2, min 4 dibagi, berarti ini akar 4 tambah 16, 20 ya, sama berarti.
2,-4 per 2 akar 5. Nah, ini berarti masih sama ya di sini. Kita coret. Sama dengan 1/akar 5 dikali 1,-2. Nah, ini untuk nilai maksimumnya, U max. Nah, untuk nilai minimumnya adalah -1/akar 5, 1,-2. Ya, jadi di sini si du vektor f vektor itu akan bernilai maksimal atau maksimum jika U-nya itu adalah 1/akar 5, 1,-2. Nah, sedangkan nilai du vektor f vektor itu akan bernilai minimum jika U-nya itu atau vektor satuan U-nya adalah negatif 1/akar 5 dari 1,-2. Seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.